Tes 1, 2, 3, bisa diterima suaranya dengan baik? Bunda Aspiani? Oke, sudah bagus. Pada kesempatan sore kali ini saya akan menceritakan tips seputar menabung emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Setiawati, Consultant of Gold dari Kota Malang. Pada kesempatan sore hari ini, yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini akan sharing tentang tips menabung emas. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya menabung emas itu lebih baik daripada kita menabung uang. Kenapa? Karena menabung uang itu nilainya tidak bertambah. Atau katakanlah misalnya kita nabung di bank bisa bertambah namun tidak begitu besar. Apalagi kalau tabungan kita tidak terlalu besar, bisa-bisa kita hanya habis untuk bayar administrasi dan potongan ATM. Atau mungkin kalau misalnya kita simpan di celengan bisa rusak, bisa kemakan jamur, atau bisa dimakan rayap. Itu sudah pernah terjadi, sehingga lebih baik kita menabung dengan emas karena nilainya yang terus-menerus bertambah dari tahun ke tahun. Begini, saya mau sharing tips menabung emas. Yang pertama itu, menabung emas kita harus mempunyai niat. Niat ditabung ini untuk jangka panjang. Artinya, menabung emas itu setidaknya kita harus menyediakan waktu untuk 2-3 tahun ke depan atau mungkin lebih, karena kenaikan harga emas itu bisa dirasakan setelah kita menyimpan selama 2 atau 3 tahun. Dan kalau misalnya mau keuntungan yang lebih, kita bisa menyimpannya lebih dari 5 tahun, itu hasilnya lebih maksimal. Jadi uang yang disimpan untuk menabung itu benar-benar uang yang nganggur, alias uang yang enggak bakal dipakai dalam jangka waktu dekat, seperti itu. Yang kedua, tentukan impian Anda. Kenapa harus ada impian yang ditetapkan? Karena tanpa impian nanti kita akan mudah goyah dalam konsisten menabung emas. Katakanlah kita misalnya nggak punya impian, nggak punya tujuan yang jelas, nggak punya fokus untuk nabung buat apa itu, dalam pertengahan perjalanan bisa-bisa harga emas turun, kita bingung. Aku takut ini harga nanti makin turun, aku makin rugi, kita jual. Atau mungkin ketika harga lagi tinggi-tingginya, kita juga bingung, ini lagi tinggi-tingginya, sayang kalau nggak saya jual sekarang, pasti ini keuntungannya banyak sekali. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak punya fokus, bisa-bisa kita belum sampai di tujuan, kita sudah menjual emasnya. Itu sebabnya menabung emas kita harus punya goal, kita harus punya tujuan, kita harus punya impian yang pasti. Misalnya karena saya belum berhaji, saya pengen berhaji, saya awali dengan menabung emas. Seperti itu. Atau mungkin bagi yang belum punya rumah, pengen beli rumah tanpa kredit, bisa nabungnya melalui emas juga.
persiapan anak, misalnya mau mondok atau mungkin mau kuliah, kita persiapkan dengan dana emas. Kenapa harus emas? Karena kalau misalnya kita menabung dengan uang itu cenderung nanti terkena inflasi. Katakanlah misalnya ibu-ibu, teman-teman persiapkan anak, misalnya ini punya anak balita, mempersiapkan untuk masuk TK, katakanlah sekarang misalnya 2 juta minimal. Ibu menyimpan 2 juta. 5 tahun lagi kira-kira apakah masuk TK itu masih 5 juta, masih 2 juta? Kemungkinan sudah lebih ya. Dan yang jelas kalau kita simpan 2 juta tadi, yang jelas sudah nggak cukup untuk kita memasukkan anak ke TK di 5 tahun ke depan. Itu sebabnya sebaiknya disimpan dengan emas, karena kalau dengan emas nilainya itu dari hari ke hari, bukan dari hari ke hari. Kalau hari ke hari malah nggak jelas, kadang naik kadang turun. Tapi kalau dilihat dari tahunannya jelas naik, dan itu pasti 5 tahun ke depan harganya makin tinggi dan masih tetap bisa untuk memasukkan anak ke TK. Kemudian setelah tentukan niat, yang kedua tentukan impian ya. Tentukan impian, dan yang ketiga konversikan nilai impian tadi ke dalam bentuk emas. Maksudnya apa? Jadi hitung impian Anda. Misalnya ingin pergi haji, itu adalah 35 juta untuk sekarang. Dihitung perkiraan kita mampu untuk menabung selama 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Itu nanti bisa dibagi per tahunnya berapa, per bulan berapa, per minggunya berapa. Ini saya punya hitung-hitungan yang mudah. Itu misalnya saya pingin kurban tahun depan, 12 bulan ke depan misalnya, itu harga kambing sekarang 3,5 juta. 3,5 juta untuk harga hari ini misalnya. Kemudian perkiraan saya hitung kenaikan itu 10% untuk tahun depan. Jadinya yang saya butuhkan adalah untuk 1 tahun ke depan 3,5 juta ditambah 10% kenaikan sebesar 350.000 adalah 3.850.000. Nah, 3.850.000 ini adalah biaya yang saya butuhkan untuk membeli kambing di tahun depan. Lah kebutuhannya menabung bagaimana? Hitung-hitungannya nabung bagaimana? Nah, 3.850.000 itu dibagi harga buyback emas hari ini. Harga buyback emas hari ini adalah 910.000. Berarti 3.850.000 dibagi buyback 910.000 ada 4,2 gram. Berarti kalau saya pengen menabung, kalau saya pengen kurban tahun depan, saya harus bisa mengumpulkan setidaknya emas sebesar 4,2 gram. 4,2 gram. Saat ini saya nggak punya uang sebesar itu. Nah, makanya perlunya planning tadi, perlunya impian tadi, tujuan tadi adalah kita planning dari sekarang. Kita atur dari sekarang. Berarti untuk 12 bulan ke depan kebutuhan emas 4,2 gram dibagi 12. Dibagi 12 itu nanti ketemunya adalah 0,35 gram. Selamat sore Mbak Daru, Mbak Neneng, Mbak Ririn, Mbak Vina. Sampai mana tadi? 4,2 gram sudah ya tadi, dibagi 12 ada 0,35 gram setiap bulan.
Waduh, 0,35 gram. Saya tapi gajiannya mingguan. Bisa dibagi lagi, 0,35 gram dibagi 4, karena 1 bulan itu ada 4 minggu, kita bagi 4, jatuhnya adalah 0,088 gram per minggu. Atau lebih mudahnya, kita menabung sebesar 0,1 per minggu. Nanti bisa Anda hitung sendiri atau mungkin bisa konsultasi kepada saya di 0858154 22514 bagaimana untuk menabung di tujuan-tujuan yang lain, katakanlah beli sepeda motor atau beli rumah tanpa kredit atau mungkin menyekolahkan anak. Insya Allah saya bisa membantu ya. Jadi begitu, kita perlu niat bahwa nabung ini jangka panjang. Yang kedua, perlu tentukan impian. Dan yang ketiga, konversikan ke dalam emas. Bagaimana kalau saya belum punya tujuan? Saya nggak tahu, ini masih mau bingung. Aku nggak tahu mau buat apa uangnya, pokoknya aku pingin nabung. Boleh. Semua orang itu harusnya nabung. Nabung sejak awal untuk kebutuhan masa depan. Misalnya, ibu rumah tangga yang baru memulai usaha online bisa menyisihkan sedikit-sedikit penghasilannya biar ada wujudnya, nggak menguap begitu saja. Karena biasanya kaum ibu itu, saya sendiri, banyak masukan, makin banyak juga keinginan, berarti kita nggak bisa untuk menabung. Jadinya sebaiknya kita sisihkan tabungan tadi, kita sisihkan laba tadi untuk menabung emas. Nggak apa-apa, mulai dari 0,1, katakanlah 0,1 keping setiap minggu, atau mungkin 0,1 setiap bulan. Oke, nggak apa-apa. Misalnya kuat 0,2 seminggu, 0,2 sebulan, oke, nggak apa-apa, sama-sama nggak apa-apa, sama-sama bagus. Yang penting istiqomah. Percayalah, ketika kita sudah terbiasa menabung, suatu saat kita punya kebutuhan mendadak, kita punya kebutuhan mendesak, emas tadi mudah untuk digadai ataupun dijual. Begitu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Mbak Ani Abel. Halo, Mbak Dwi Astuti. Nah, selanjutnya kebiasaan menabung ini juga bisa loh kita tanamkan kepada anak-anak. Misalnya untuk anak-anak kita yang masih sekolah atau mungkin yang anaknya sudah mahasiswa, untuk menyisihkan sebagian uang sakunya untuk menabung. Kepada anak yang masih kecil kita juga bisa, katakanlah misalnya nah ini saya kasih uang saku 10.000 misalnya, 5.000 silakan buat jajan sesukamu, yang 5.000 harus ditabung. Nanti ketika tabungannya mencapai 0,1, belikan, nabung lagi, belikan lagi, nabung lagi, belikan lagi, ditukar ke besar tanpa tambahan biaya ya. Bisa ditukar kepada agent of God ataupun member of God dimanapun di lokasi terdekat dengan tempat tinggal teman-teman ya. Katakanlah misalnya sekarang belinya di saya, terus ibu-ibu teman-teman ngikut tugas suami pindah ke luar pulau, ke luar kota. Oke, nanti bisa dicari agent of God dari webnya, bisa dicari di daerah terdekat dengan tempat tinggal teman-teman semua. Demikian. Bagaimana? Ada yang ditanyakan Mbak Vina? Mbak Nining? Nah, karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Semoga
sedikit sharing ini tadi bisa bermanfaat. Semoga bisa diambil hikmahnya. Semoga kita bisa membiasakan menabung sejak dini kepada anak-anak, dan kita bisa mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Salam 1 kilo untuk 1 keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.